Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permatasari, kelas A1 Prodi PLB Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anak penyandang masalah sosial seperti penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Pertama, saya di sini akan menjelaskan terkait tentang anak penyandang masalah sosial. Apa sih anak penyandang masalah sosial itu? Anak penyandang masalah sosial itu adalah seorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya seperti jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Apa sih narkoba? Narkoba menurut undang-undang yang mengatur tentang narkotika pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintesis, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, serta dapat menimbulkan ketergantungan dan atau ketagihan. Di sini juga terdapat faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Ada faktor kepribadian, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor masyarakat atau komunitas sosial, dan faktor populasi yang rentan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor kepribadian. Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor pribadi adalah seperti genetik, biologis, personal, kesehatan, dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seseorang. Remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, kurangnya pengendalian diri. Orang yang coba-coba menyalahgunakan narkoba biasanya memiliki sedikit pengetahuan tentang narkoba, bahaya yang ditimbulkan, serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkoba. Biasanya mereka lebih menyukai penyesalan masalah secara instan, praktis, atau membutuhkan waktu yang singkat sehingga akan memilih cara yang simpel yang dapat memberikan kesenangan melalui penyalahgunaan narkoba yang dapat memberikan rasa euforia secara berlebihan. 2. Faktor keluarga. Kurangnya kontrol keluarga. Orang tua selalu sibuk sehingga jarang mampu mempunyai waktu mengontrol anggota keluarga. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian di luar. Biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya. 3. Faktor lingkungan. Masyarakat yang individualis, lingkungan, dan individualistis dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya. 4. Faktor pendidikan. Pendidikan akan bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah juga merupakan salah satu bentuk kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa-siswa akan bahaya narkoba juga dapat memberikan andil terhadap meluasnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. 5. Faktor masyarakat dan komunitas sosial. Faktor yang termasuk dan mempengaruhi kondisional seorang remaja antara lain hilangnya nilai-nilai dalam sebuah keluarga dan sebuah hubungan, hilangnya perhatian dengan komunitas, dan susahnya beradaptasi dengan baik atau bisa dikatakan merasa seperti alien dan diasingkan. 6. Faktor populasi yang rentan. Remaja masa kini hidup dalam sebuah lingkaran besar di mana sebagian remaja berbeda dalam lingkungan yang berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Penyebab penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Di sini ada 4 penyebabnya, diantaranya yaitu penyebab dari diri sendiri, yaitu
ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru, dan ingin berpetualangan, mengalami tekanan jiwa, tidak memikirkan akibatnya di kemudian hari, ketidaktahuan akan bahaya narkoba tersebut. Yang kedua, penyebab yang bersumber dari keluarga. Salah satunya kedua orang tua. Tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari orang tua. Keluarga tidak harmonis atau tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga. Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya. Orang tua terlalu memanjakan anaknya. Orang tua sibuk mencari uang atau mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan. Yang ketiga, penyebab dari teman atau kelompok sebaya. Adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba dan anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba. Dan ada juga ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba tersebut. Dan paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan. Dan yang terakhir, yang keempat, penyebab yang bersumber dari lingkungan masyarakat. Tidak acuh atau tidak peduli, longgarnya pengawasan sosial masyarakat, sulit mencari pekerjaan, penegakan hukum lemah, banyak pelanggaran hukum, kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, menurunnya moralitas masyarakat. Di sini juga terdapat jenis-jenis narkotika dan psikotropika. Jenis-jenis narkotika ini terdapat 3 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan satunya yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi, mengakibatkan ketergantungan. Contohnya, heroin ini merupakan turunan morfin yang sudah mengalami proses kimiawi. Dan yang B, kokain. Efek dari penggunaan kokain dapat menyebabkan paranoida, halusinasi, serta berkurang rasa percaya diri. Dan yang C adalah ganja. Ganja yang dikenal juga dengan nama cannabis sativa pada mulanya banyak digunakan sebagai obat relaksan untuk mengatasi intoksikasi atau. Dan golongan kedua, narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pihak terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin. Morfin ini merupakan keturunan opium yang dibuat dari hasil pencampuran getah popi atau Popowar sormani atau verum dengan bahan kimia lain, sifatnya menjadi semi sintetik. Dan yang terakhir, golongan ketiga. Golongan 3 ini narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein. Kodein adalah jenis obat yang digunakan untuk mengobati nyeri sedang hingga berat. Sekarang jenis-jenis psikotropika. Sama halnya dengan narkotika, psikotropika juga mempunyai golongan, yaitu 4 golongan. Yang pertama, golongan 1, psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya, A. Ekstasi. Dari sekian banyak jenis narkoba yang beredar, maka ekstasi mungil inilah yang paling banyak diproduksi di dalam negeri. Selain dari bahan bakunya mudah didapat, harga jualnya pun bervariasi, mulai dari harga golongan atau high class eksekutif. Dan golongan kedua, psikotropika yang bermaksud pengobatan dan dapat
digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya A. Amfetamin memiliki nama jalanan seperti set, mat, kristal, wis. Bentuknya ada yang berbentuk bubuk warna dan keabuan dan juga tablet. Dan golongan ketiga, psikotropika yang berhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengetahuan ilmu serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya fenobarbital yang merupakan antikonvulsan turunan barbitural yang efektif dalam mengatasi epilepsi. Fenobarbital menekan konteks, menurunkan aktivitas motorik, menyebabkan kantuk, efek sedasi, dan hipnotik. Dan yang terakhir yaitu golongan keempat, psikotropika yang berhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan terapi dan tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya diazepam. Juga terdapat dampak penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkotika dan psikotropika secara berkala atau teratur di luar indikasi medis sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsional. Akibat dari penyalahgunaan yang dilakukan selalu sering akan menyebabkan ketergantungan. Terdapat beberapa dampak, yaitu dampak pada tubuh manusia seperti otak dan susunan saraf pusat yang berakibat pada gangguan daya ingat, perhatian atau konsentrasi, bertindak rasional, dan gangguan persepsi sehingga menimbulkan halusinasi. B. Saluran nafas akan terjadi radang paru dan pembengkakan paru-paru. C. Jantung terjadi peradangan otot jantung. Hati terjadi hepatitis B dan C. Penyakit menular seksual dan HIV atau AIDS. Dan kulit terdapat bekas suntikan bagi pengguna yang menggunakan jarum. Dan sistem reproduksi sering terjadi kemandulan. Dan yang terakhir, komplikasi pada kehamilan. Ada juga gejala perubahan sebagai dampak penyalahgunaan nafsa seperti perubahan fisik, perubahan sikap, dan perilaku. Ada beberapa pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, yaitu 1. Pencegahan terhadap diri sendiri. A. Belajar untuk mengatakan tidak baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang menawarkan barang haram itu terhadap kita. Nah, jadi kalau ada orang yang menawarkan barang tersebut, maka kalian harus bilang tidak, no gitu, biar kita tidak terjumus dalam narkoba tersebut. Dan yang B, tidak usah terpancing karena dibilang kuper. Isi. C. Tidak usah selalu ingin dianggap hebat, berani, gaul, dan sebagainya. Bergaul dengan teman yang baik dan jauhi teman yang berperilaku buruk. Jadi kalau mau berteman itu harus cari yang memang benar-benar baik biar tidak terjerumus dalam narkoba tersebut. Jangan pernah coba-coba. Terus yang F, berpikir bahwa narkoba akan mengakibatkan penderitaan baik bagi diri sendiri maupun pada orang lain. G, istilah hari-hari dengan kegiatan positif seperti berolahraga, mengikuti karang taruna, dan ekstrakurikuler jika itu terdapat dalam sekolah. Dan yang terakhir, menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, pencegahan terhadap keluarga, yaitu A. Pengasuhan anak yang baik dengan penuh kasih sayang, penanaman disiplin dengan yang baik. Jadi asuhlah anak Anda dengan baik dan penuh kasih sayang biar tidak terjerumus dalam narkoba tersebut. B. Ciptakan suasana yang hangat dan bersahabat sehingga anak itu rindu untuk pulang ke rumah. Jadi anak tersebut jika bermain dengan teman-temannya, dia pasti berpikir gini, wih kangen rumah rek gitu kan. Jadi luangkan waktu kebersamaan. Orang tua menjadi contoh yang baik.
Jika orang tua tidak mencontohkan dengan baik, ya pasti gitu. Dan kembangkan komunikasi yang baik. Orang tua memahami masalah penyalahgunaan nafsa agar dapat berdiskusi dengan baik. Dan yang terakhir, yang ketiga, pencegahan terhadap lingkungan sekolah. 1. Memberikan pendidikan kepada siswa tentang bahaya dan akibat penyalahgunaan nafsa tersebut. 2. Melibatkan siswa dalam perencanaan, pencegahan, dan penanggulangan nafsa narkoba di sekolah. 3. Membentuk diri yang positif dan mengembangkan keterampilan yang positif. 4. Menyediakan pilihan kegiatan yang bermakna bagi siswa seperti ekstrakurikuler. 5. Meningkatkan kegiatan bimbingan konseling. Dan yang keenam, penerapan kehidupan beragama dalam kegiatan sehari-hari. Dan di sini juga terdapat upaya membina lingkungan sekolah. 1. Menciptakan suasana lingkungan sekolah yang sehat dengan membina hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik. 2. Mengupayakan kehadiran guru secara teratur di sekolah. Dan yang terakhir, sikap keteladanan guru sangat penting. Oke, lanjut, ada juga penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Upaya ini dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti preventif atau pencegahan. Preventif ini dilakukan untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah maupun di masyarakat, pengajian oleh para ulama, dan pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak kepolisian. Dan yang kedua, kuratif atau pengobatan. Kuratif ini bertujuan untuk penyembuhan para korban, baik secara medis maupun dengan media lain, seperti tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitas pecandu narkoba, yaitu pusat rehabilitasi narkoba. Dan yang ketiga, rehabilitatif atau rehabilitasi dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali atau ketagihan narkoba tersebut. Rehabilitasi ini berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, represif atau penindakan. Artinya menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui, harus segera melapor kepada pihak berwajib dan tidak boleh ada main hakim sendiri. Nah, narkoba itu juga memiliki zat adiktif lainnya, yaitu berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan dari narkoba dapat digolongkan menjadi 3 golongan. A. Golongan depression atau downer adalah jenis narkoba yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jenis ini membuat pemakainya menjadi tenang dan bukan membuat tertidur, bahkan tak sadarkan diri. Contohnya opioida seperti morfin, heroin, atau kodein. Sedatif seperti penenang, hipnotik seperti obat tidur, dan tranquilizer seperti anti cemas. B. Golongan stimulan atau upper adalah jenis narkoba yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegiatan kerja. Jenis ini membuat pemakaiannya menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Contohnya amfetamin seperti sabu, ekstasi, kokain. C. Golongan halusinogen adalah jenis narkoba yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang yang
yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Contoh kanabis seperti ganja. Di dalam masyarakat, narkoba yang sering disalahgunakan adalah opioida. Terdapat 3 golongan besar. A. Opioida alamiah seperti opiat, morfin, opium, kodein. B. Opioida semisintetik, heroin atau putau, hidromorfin. C. Opioida sintetik seperti metadon, bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika, meliputi minuman alkohol mengandung etanol etil alkohol yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan bersamaan dengan narkotika atau psikotropika akan memperkuat pengaruh obat atau zat itu dalam tubuh manusia. Oke, kesimpulan yang kita dapat dalam penyalahgunaan narkoba ini adalah narkotika bahan atau zat yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan, psikologis seseorang atau pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikologi. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dapat dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi, serta kurangnya religiusitas, serta faktor eksternal yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum, serta pengaruh lingkungan. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti preventif seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, kuratif seperti penyembuhan dengan medis atau dengan media lain, rehabilitas dapat tidak ketagihan dengan narkoba, dan represif melalui jalur hukum. Pengertian masalah sosial dalam berkehidupan bermasyarakat tentu saja ada berbagai permasalahan yang terjadi akibat perubahan atau perkembangan zaman dan berbagai faktor lainnya. Dalam proses perubahan tersebut wajar bila timbul permasalahan sosial, tapi sayangnya setiap orang menyikapi permasalahan sosial dengan sikap yang berbeda-beda. Pengertian permasalahan sosial secara umum, permasalahan sosial atau masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Permasalahan sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum yang sifatnya dapat merusak individu atau suatu kelompok tertentu. Penyelesaian permasalahan sosial tidak mungkin ditelaah tanpa adanya pertimbangan ukuran-ukuran dari masyarakat mengenai apa yang dianggap bentuk atau baik. Pengertian permasalahan sosial menurut ahli
hampir sama dengan pengertian secara umum. Beberapa pengertian di bawah ini menurut pendapat ahli mengenai pengertian masalah sosial. A. Surjono Soekanto. Surjono Soekanto menilai suatu masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. B. Vincent Parillo. Tak jauh berbeda dengan Surjono Soekanto, Vincent Parillo dalam menuturkan pengertian masalah sosial merupakan suatu masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. C. Sutomo. Pengertian masalah sosial menurut Sutomo merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. D. Leslie. Sementara itu, Leslie berpendapat bahkan pengertian masalah sosial merupakan suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai suatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan karena perlu penyelesaian untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Faktor penyebab masalah sosial. Tentu saja terjadinya suatu permasalahan sosial disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut kemudian akan menjadi masalah sosial yang berkembang di masyarakat dan berisiko menyebabkan pepecahan dalam suatu kelompok masyarakat. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial. Yaitu 1. Ekonomi. Faktor ekonomi juga disebut sebagai faktor di mana ada suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. 2. Faktor sosial. Faktor sosial yang menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. 3. Budaya. Faktor permasalahan sosial selanjutnya yakni berasal dari faktor budaya. Faktor budaya biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. 4. Psikologis. Faktor permasalahan sosial selanjutnya yakni faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Dan 5. Faktor biologis. Faktor permasalahan sosial yang lainnya adalah faktor biologis. Faktor biologis merupakan masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contoh faktor biologis ini terjadi di masa kini dan sangat relevan, yakni terjadinya pandemi COVID. Dan 6. Teknologi. Faktor terakhir yakni adanya permasalahan sosial yang dipicu karena sebuah teknologi. Kemajuan teknologi dianggap jadi hal yang luar biasa dan membantu banyak pekerjaan serta memudahkan beberapa kelompok masyarakat. Akan tetapi tak serta-merta teknologi menguntungkan semua pihak. Adapun juga bentuk-bentuk masalah sosial. Terjadinya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial tadi tentu tidak lepas dari bentuk masalah sosial yang ada. Bentuk masalah sosial tersebutlah kemudian yang memunculkan adanya faktor permasalahan sosial sehingga masalah sosial menjadi melebar dan berisiko menimbulkan perpecahan. Berikut ini adalah berbagai bentuk masalah sosial yang kerap terjadi di sekitar masyarakat. 1. Kemiskinan.
Permasalahan sosial yakni kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung, serta kesehatan. Kemiskinan ini disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. 2. Pengangguran. Masalah pengangguran ini juga termasuk ke dalam faktor ekonomi, terjadinya permasalahan sosial. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah lapangan pekerjaan yang kurang atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran hingga saat ini sering menjadi masalah utama dalam perekonomian. Yang ketiga, kriminalitas. Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris crime yang artinya kejahatan. Dalam permasalahan ekonomi, bukan tidak mungkin kriminalitas jadi pemicu utamanya. Hal ini karena ada berbagai tindakan yang sudah diatur menurut undang-undang yang masuk ke ranah kriminalitas. 4. Kesenjangan sosial. Bentuk permasalahan sosial selanjutnya adalah terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang kemudian menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Yang kelima, penyakit atau pandemi dan endemi. Penyakit bisa menimbulkan terjadinya permasalahan sosial. Faktor ini sangat relevan dengan yang saat ini terjadi munculnya pandemi COVID-19, membuat berbagai masalah sosial baru yang berdampak pada masalah ekonomi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, kenakalan remaja. Kenakalan remaja juga termasuk permasalahan sosial karena sebagai bentuk pengabaian sosial yang akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja bisa meliputi semua perilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat, baik secara budaya maupun hukum pidana. Dan yang terakhir, pendidikan yang tidak merata. Terjadinya pendidikan yang tidak merata memicu terjadinya permasalahan sosial karena menjadi salah satu dampak negatif bagi bangsa. Kurang meratanya pendidikan bisa memicu kebodohan secara global. Contohnya saat ini masyarakat Indonesia bisa dibilang masih terbelenggu kebodohan menurut survei karena dirasa masih memiliki kualitas SDM rendah. Nah, ada juga contoh permasalahan sosial di Indonesia. Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada berbagai permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Berikut ini contoh permasalahan sosial yang ada di Indonesia. 1. Kesenjangan sosial. Permasalahan kesenjangan sosial ini terjadi di Indonesia misalnya antara kemudahan akses yang didapatkan oleh orang kaya dan juga kesulitan akses untuk orang miskin. Hal ini dipengaruhi karena faktor ekonomi dan juga pengaruh letak geografis dan faktor demografis masyarakat. Kedua, kemiskinan. Saat ini masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial di Indonesia. Saat ini hasil survei menunjukkan bahwa ada kenaikan pengangguran di Indonesia mencapai 2,67% dari jumlah awal, yakni sekitar 28 juta orang atau sekitar mengalami kenaikan 9,77 Juta orang. Dengan tingkat pengangguran terbuka 7,07% karena dampak pandemi COVID-19. 3. Kriminalitas. Permasalahan sosial di Indonesia yang juga masih terjadi adalah kriminalitas. Contohnya adalah karena masalah pengangguran maka tindakan kriminal bisa terjadi. Contohnya mencuri atau menjamret demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terjadinya pembunuhan karena adanya kecemburuan dan kesenjangan sosial dan lain sebagainya. 4. Penyakit menular.
Permasalahan sosial yang sangat relevan di tahun ini adalah terjadinya pandemi COVID-19. Masih terjadinya pandemi COVID menyebabkan berbagai dampak bagi masyarakat, mulai dari masalah ekonomi, pengangguran, pendidikan, masalah sosial, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, jika ada kekurangan mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ayu Ting Ting is eating, thank you for everything.